jalan berikut bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan menuntut yang kuasa. Kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia berpegang tangan, satu dalam kita demi masa depan Indonesia Jaya. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia berpegang tangan, satu dalam kita demi masa depan Indonesia Jaya. Indonesia Pandemi COVID ini, membeli barang apa saja, apalagi makanan, sekarang cukup dengan jempol, ya. Itu namanya bisnis digital online. Jajaran koperasi harus mampu mengantisipasi hal-hal yang demikian, ya. Menyesuaikan diri. Mindset kita dalam mengelola koperasi, mengelola usaha harus ya ada perubahan, ya. Jangan sampai kita stagnan atau terpaku dengan kondisi yang ada. Harus terus membaca dinamika pasar maupun juga perkembangan IT. Selain daripada itu, ya, saya kira juga kita terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, ya, bersama-sama dengan dinas koperasi kita tentunya juga mendorong pelaksanaan diklat, ya, karena Dikopik juga punya institusi namanya Latenko, gitu, ya. Kita ke depan akan menggencarkan, ya, diklat bagi pengelola koperasi baik dalam bidang tata kelola, ya, keuangan, marketing, ya, dan lain sebagainya, termasuk juga penguasaan IT, gitu. Kemudian, ya, kita dalam terkait dengan hal itu juga koordinasi dengan instansi terkait. Wah, kalau dalam pusat itu bahkan mereka berkolaborasi dengan Disduk Capil, ya. Kami Disduk Capil itu memegang database kependudukan.
ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkanlah kami menyampaikan sambutan tertulis Ibu Bupati Kota Waringin Barat, di mana beliau yang pertama mohon maaf kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian karena tidak bisa secara langsung hadir pada kegiatan hari ini karena ada kegiatan yang tidak bisa beliau tinggalkan. Dan beliau titip salam untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Dewan Koperasi Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Terima kasih Bapak Yohanes Bedririn atas kehadiran langsung, Pak. Kami turut berbangga karena beliau di daerah lain cuma video conference, tapi di Kembar alhamdulillah beliau langsung bisa hadir. Selamat datang di Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang terhormat Saudara Kepala Dinas Perindakop dan UKM Kabupaten Kota Waringin Barat beserta jajaran. Yang terhormat Bapak Ketua Dewan Koperasi Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, panitia pelaksana, para pengurus di Kopimda peserta Musda ke-6 Dewan Koperasi Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, serta bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pengurus koperasi yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat yang hadir pada hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita dapat menghadiri acara musyawarah daerah atau Musda ke-6 Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, bagi suatu organisasi, musyawarah daerah merupakan hal yang sangat penting karena banyak materi yang akan dibahas. Bahkan ada agenda khusus yang sangat menentukan, yaitu memilih ketua dan pengurus di tengah kuatnya era persaingan global. Pengurus dituntut untuk terus berpacu meningkatkan kinerja organisasi. Apabila para pengurus tidak berpikiran cerdas dan maju, organisasi akan mengalami stagnasi bahkan kemunduran yang pada akhirnya tertinggal oleh kemajuan zaman. Di Kopimda sebagai wadah pembinaan bagi koperasi-koperasi yang ada di tingkat kabupaten, yang mempunyai tugas mengayomi, membantu, membina, serta memenuhi kebutuhan serta tuntutan para koperasi agar tetap eksis dan mampu merespon setiap perubahan di era sekarang, di mana perekonomian global berada dalam masa sulit di tengah pandemi COVID-19 yang belum mereda dan persaingan usaha yang kian kencang. Hadirin yang berbahagia, koperasi sebagai sokong guru perekonomian telah menjadi bagian penting dan memberi kontribusi yang besar bagi penguatan pembangunan perekonomian kita. Kegiatan usaha koperasi di Kabupaten Kota Waringin Barat harus terus ditingkatkan dengan mengupayakan kemajuan dalam bidang kemampuan manajemen, yaitu dengan memberikan fasilitas serta mengeluarkan berbagai kemudahan dalam pengembangan usahanya. Pengembangan koperasi harus menjadi agenda penting dalam pembangunan perekonomian kita sebagai satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang akan menjadi fondasi untuk mewujudkan masyarakat Kota Waringin Barat yang sejahtera, makmur dan jaya. Hadirin yang berbahagia, saya berharap dengan Musda ke-6 di Kopimda ini dapat merumuskan
kebijakan dan rencana kerja organisasi yang benar-benar terarah dan terukur serta aplikatif dan relevan dengan kebutuhan saat ini dan ke depan. Juga dapat menyumbangkan pemikiran atau ide yang cemerlang serta mampu berkiprah dalam membangun perekonomian sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang makmur, sejahtera dan jaya. Hadirin yang kami hormati, dengan perkenan Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian, sambil mengucap basmalah Bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Daerah ke-6 Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Kota Waringin Barat secara resmi saya nyatakan dimulai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, yang mewakili Bupati Kota Waringin Barat, Bapak Asisten Bidang. Yang kami hormati Ketua Depopinwil Provinsi Kalimantan Tengah. Yang kami hormati Ketua Dekopinda Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang kami hormati dan kami banggakan Panitia Musda ke-6 beserta seluruh panitia. Yang kami hormati para pengurus koperasi beserta Musda ke-6 sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan dirinya kita panjatkan kepada Allah rasa syukur kita atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, khususnya pada hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam forum yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan Musda ke-6 Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwasanya perkembangan koperasi ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Freddy tadi, banyak tuntutan akhir-akhir ini yang membuat kita harus bisa tetap survive dalam kondisi apapun. Apalagi dalam masa-masa akhir ini kita tahu sendiri bahwa kondisi pandemi ini memaksa kita untuk jarak, menahan diri dan lain sebagainya supaya kita tetap bisa bertahan dalam kondisi baik kesehatan maupun ekonomi kita. Dampaknya luar biasa kondisi pandemi yang menghantam dunia, sehingga banyak hal yang membuat negara-negara ini menjadi tertekan ekonominya maupun kesehatannya. Kondisi Kabupaten Waringin Barat akhir-akhir ini alhamdulillah sudah sangat melandai. Namun hal ini jangan membuat kita lengah, tetap waspada, tetap menjaga protokol kesehatan agar kita semua tetap sehat, tetap kuat dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa tetap bekerja dengan kuat, dengan giat, dan beribadah dengan khusyuk dan hikmah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terkait dengan perkembangan koperasi saat ini, mungkin ini sekalian aja kami laporkan Pak Freddy dan Ketua Depopinda Pak Gusti Nuraini dan Bapak Ibu sekalian beserta Musda, bahwa dalam waktu dekat ini kita akan membentuk koperasi sekunder, gabungan dari beberapa koperasi primer
utamanya yang ex-Menko, dalam rangka untuk memperkuat eksistensi dari koperasi yang ada di Kabupaten Bagian Barat, dan rencananya ini usaha utamanya adalah pabrik CPO. Jadi ini dari upaya kita terakhir dari beberapa kali pertemuan. Yang pertama kita ada Zoom meeting dengan Bapak Dr. Andes Mutarudin beserta Pak Ibrahim, satu direktur di Kementerian Koperasi UKM, beserta seluruh pengurus koperasi se-Kalimantan Tengah dan Dinas Koperasi UKM Provinsi serta seluruh Dinas Koperasi dan UKM se-Kalimantan Tengah, Kabupaten se-Kalimantan Tengah. Kemudian ditindaklanjuti pertemuan Zoom kedua masih sama dengan Pak Dr. Andes Mutarudin dan dari Kementerian Koperasi, ditambah dengan lembaga pengelolaan dana dari LPBB, Kementerian Koperasi dan UKM, dan pesertanya sama masih dari seluruh koperasi se-Kalimantan Tengah dan Dinas Koperasi Provinsi Kalimantan Tengah dan seluruh kabupaten kota Kalimantan Tengah. Dari dua hal itu akhirnya kami di Kabupaten Kalimantan Barat memberanikan diri untuk mengajukan kepada kementerian untuk membentuk koperasi sekunder itu. Dan alhamdulillah responnya dari teman-teman koperasi sekunder khususnya dari Menko ini luar biasa. Dan sebenarnya ini katanya sudah cita-cita mereka sejak lama. Nah ini dengan kerjasama semua pihak akhirnya proses pembentukan koperasi sekunder ini dan untuk pembangunan pabriknya sudah hampir final, boleh dikata 95% untuk pembentukan kelembagaannya. Tinggal nanti kita penuhi administratif dengan notaris dan lain-lainnya. Sedangkan untuk pembiayaan ini pada awalnya kita mau menggandeng LPBB dengan asumsi pada saat itu modal adalah sekitar 100 miliar. Kemudian mengikuti perkembangan yang ada, bersama dengan tentunya kami tidak bisa sendiri, jadi kami menggandeng dari Dinas TPHP dalam arti luas, dan dari sana Kementan melalui lembaga BPDPKS, Badan Pengelola Dana Pabrik Kelapa Sawit Pusat, ada rencana hibah senilai 125 miliar. Dan ini insya Allah se-Indonesia itu cuma 3. Nanti Sumatera, Kalimantan itu di Papua nanti, kemudian di Sulawesi. Dan dalam hal ini hibah, jadi bukan dalam bentuk uang tapi dalam bentuk pabrik nanti, jadi pembangunan pabrik. Jadi ini yang sedang kita kejar memang untuk pengumuman administratifnya. Mudah-mudahan 2023 nanti terwujud pabrik PKS yang dikelola oleh koperasi, terutama untuk koperasi kita. Nah terkait dengan itu semua, bahwa mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Freddy tadi, bahwa perkembangan koperasi saat ini butuhkan zaman itu luar biasa, bahwa kita dengan adanya perkembangan teknologi saat ini kita dituntut untuk beradaptasi dan berinovasi. Kita tidak bisa lagi bicara manual, kita tidak bisa bicara lagi keterbatasan, semua sekarang terbuka. Contoh misalnya kondisi pandemi tadi, ada daerah lain yang berutara yang melaksanakan musda dengan cara via Zoom meeting. Nah ini sebenarnya salah satu bukti bahwa tidak ada yang bisa menghalangi kondisi saat ini. Bahkan kondisi pandemi pun kita masih tetap bisa bekerja. Kita tetap bisa melaksanakan program-program kerja kita semua. Sehingga
harapan kami koperasi dalam hal ini bisa mengikuti perkembangan zaman sebagaimana yang ada saat ini. Jadi inovasi dan kerja keras kita itu tetap menjadi tuntutan bagi pengurus koperasi ke depan. Tidak bisa lagi kita serba manual, tidak bisa lagi. Jadi ini yang menjadi satu harapan kami untuk perkembangan koperasi ke depan, karena dengan digitalisasi, dengan kita teknologi yang ada, kita akan menjadi semakin kuat, semakin maju, semakin akuntabel, semakin transparan. Karena tentunya dalam pengurusan koperasi itu akuntabel dan transparansi itu menjadi hal yang pokok, karena setiap tahunnya akan melaksanakan RAT. Manakala kita tidak bisa menyajikan laporan pertanggungjawaban kita setiap tahunnya dengan baik dan benar, maka tentunya kita tidak sebagai pengurus dan koperasi ini jadi tidak bisa dipercaya oleh para anggota dan seterusnya. Jadi pengelolaan koperasi ini juga kami harapkan ini mengikuti perkembangan zaman, mengikuti teknologi yang ada, tentunya dengan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki masing-masing koperasi. Kemudian kami berharap kepada Bapak Ibu sekalian, koperasi ke depan ini mestinya juga menggandeng para milenial, karena mereka lah saat ini yang kalau kita nih, zaman kita nih angkatan tahun 70-an ke belakang itu kan kita nih masih gagap teknologi kan. Tapi usia-usia milenial itu mereka nih dengan teknologi yang ada tuh wah, luar biasa. Bahkan anak kecil kita itu mungkin WA aja umur 2-3 tahun sudah bisa bikin WA gitu. Artinya kalau kita juga ingin maju, ya koperasi ini juga untuk ke depan itu juga menggandeng para milenial, sehingga adaptasi terkait dengan teknologi tadi itu menjadi lebih mudah, menjadi lebih lancar lah dalam proses adaptasi teknologi yang akan kita bawa untuk kepengurusan koperasi. Kami kira itu yang dapat kami sampaikan sekaligus sebagai laporan kami kepada Dikopindu dan Dikopinda perkembangan koperasi di Kabupaten Barat, dan kami berharap titip pesan Pak Reddy untuk Bu Ati, ya, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah, karena kami tahun depan ini anggaran untuk pembinaan koperasi dan UMKM melalui pendanaan DAK maupun APBD ini tidak ada, karena kondisi ya keuangan pusat dan daerah yang menuntut kita hanya untuk pembinaan itu tidak ada anggarannya. Jadi kami berharap dari provinsi nanti bisa membantu, apalagi tadi dari Kopindu punya program kerja terkait dengan apa tadi Pak? Lapenkop. Nah ini tentunya kami berharap koperasi-koperasi kita di Kabupaten Barat mendapatkan program-program pembinaan baik dari Dekopinwil maupun dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah. Kami kira itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang paling utama mari kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah. Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah Aziz Wal Ghafur. Karunia limpah terhambur, pertemuan saat ini berjalanlah akur, oleh karena Allah kita berkumpul. Dihadirkan pula salawat salam kepada Nabi Rasul Kiram Sayyidina Muhammad alaihissalam, penghuluman Arab dan Ajami sampai akhir zaman. Saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pantun seloka. Bila dalam saya mengarang pantun ini kurang berkenan, mohon maaf, maklumlah. Saya ini cuma apa-apa. Bersyukur
kepada Allah Ta'ala, limpah rahmatnya luar biasa. Kita bertemu bertatap muka di ruangan gedung Hotel Andika. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasul Ilahi. Ibu Bupati yang mewakili hadir di sini membuka rapat tentang koperasi. Bapak Alpan Kusneni sudah laporkan kegiatan koperasi sedang berjalan. Semua terkait dia libatkan usaha kecil menengah perlu binaan. Bapak dari provinsi kami hormati menghadiri rapat tentang koperasi, membawa amanah dari provinsi. Mudah perekonomian Kobar meningkat lagi. Panitia pelaksana kami libatkan bekerja keras siang dan malam. Satu persatu tak dapat kami sebutkan. Ya kami tahu Bapak Nur Aini dan Bapak Asfar. Cuma itu yang kami tahu. Koperasi kita sekarang ini dibilang maju minim sekali. Apalagi diterpa dengan pandemi 2022 kita pernah ini. Cobaan ini Allah berikan, santero dunia semua rasakan. Pandemi 2 tahun sudah berjalan, perekonomian kita timbul tenggelam. Pemerintah kita sekarang ini sangatlah tanggap serta peduli, bekerja sama mitra dengan koperasi mewujudkan pembangunan Kobar sekarang ini. Teknologi dan informasi kita juga berkembang, mempermudah di dalam segala urusan, dari kota sampai ke pedesaan. Lewat online pun bisa meminjam uang. Kerja keras pemerintah dan koperasi mengatasi ekonomi kita goncang sekali. Untung sawit harga menjulang tinggi, perekonomian kita stabil lagi. Musda ini sengaja kami lakukan pertemuan atasan dengan bawahan supaya sinkron di dalam kemitraan menunjang pembangunan Kobar ke depan. Usaha kecil menengah harus tingkatkan, perlu dibina, perlu bimbingan. Pendapatan masyarakat ada tambahan, menunjang hidup dalam keseharian. Kami berharap dengan Ibu Bupati atau yang mewakili budaya pantun saloka, mari kita benahi. Sangatlah sayang kalau kita tidak peduli
Kalimantan Tengah Kopar yang memiliki seloka dikarang di tengah malam menjelang subuh sampai ke siang. Hanya ini dapat kami berikan, bagus diambil jahat dibuang. Kami hanya bisa doakan kepada Ibu Bupati serta jajaran. Kami tak lupa dengan undangan, mudahan sehat umur yang panjang. Undang galah undang dikali, dipancing anak raja sehari. Amun pantun saloka honda lestari, ada acara undanglah lagi. Kami permisi honda bapada, ungkapan hati habislah sudah. Wabillahi taufik serta hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ya, kita hari ini menggelar musyawarah daerah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Waringin Barat. Jadi kami dari Dekopinwil, saya selaku Ketua Umum, kesempatan yang baik ini bisa hadir ya dalam rangka pelaksanaan musda ini. Juga ada Bapak yang mewakili Bupati ya. Kita apresiasi karena pelaksanaan musda ini boleh berjalan dengan baik dan lancar, dihadiri oleh seluruh jajaran atau gerakan koperasi se-Kota Waringin Barat ya. Dan pelaksanaan musda ini saya kira penting baik bagi organisasi Dekopinda itu sendiri maupun tentunya dalam rangka pengembangan pembinaan koperasi di Kota Waringin Barat yang semakin baik dan maju ya. Dalam rangka tentunya juga memanfaatkan kondisi atau perkembangan ekonomi Kota Waringin Barat yang semakin dinamis. Antara lain juga dalam kesempatan seperti disampaikan Kepala Dinas Perindakop UMKM tadi, ada peluang besar bagi koperasi di daerah ini untuk berperan serta ya dalam rangka pengelolaan sumber daya alam sawit melalui pengelolaan atau pendirian ya pabrik kelapa sawit yang dikelola oleh koperasi sekunder atau gabungan koperasi di Kota Waringin Barat ya. Jadi saya kira ini satu yang harus kita sambut baik, kita dukung, mudah-mudahan cepat terlaksana sesuai yang direncanakan. Jadi kami dari Dekopinwil Provinsi sangat menyambut baik, dan terkait pelaksanaan musda hari ini ya, kita meyakini bahwa Dekopinda Kota Waringin Barat dengan kebersamaan dan kepemimpinan yang kuat dari Bapak Ketua Dekopinda Pak Gusti Nuraini untuk dapat ya membawa koperasi, perkembangan koperasi daerah ini semakin maju dan berkembang ke depan ya, itu harapan dari kami, terlebih dalam mengantisipasi perkembangan IT, perkembangan jaringan bisnis digital ya, online. Nah, kita juga seluruh jajaran koperasi harus mampu beradaptasi, harus mampu mentransformasikan diri. Demikian, terima kasih. Tanggapan dari pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat terkait kegiatan ini, Pak? Bupati.
Terima kasih yang kami hormati Bapak Ketua Dikopenwil Provinsi Kalimantan Tengah dan Bapak Ketua Dikopinda Kabupaten Bandung Barat. Kami mewakili pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat yang pertama menyampaikan ucapan selamat melaksanakan kegiatan musyawarah daerah yang ke-6 Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Kota Waringin Barat. Harapannya mudah-mudahan melalui musda ini nanti akan terpilih pengurus Dewan Koperasi yang bisa melaksanakan kegiatan dan menyusun program kerja untuk 5 tahun ke depan. Dan yang terakhir, kami mengharapkan Dikopinda Kabupaten bermitra dan bekerjasama dengan Dinas Perindakop UKM untuk mengayomi, membina koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Kita mengetahui bahwa banyak koperasi-koperasi yang ada di daerah kita yang sudah maju dan berkembang cukup pesat, namun juga masih ada koperasi-koperasi yang perlu untuk ditingkatkan lagi di masa yang akan datang. Ini harapan kepada Dikopinda Kabupaten Kota Waringin Barat dan Dinas Koperasi untuk saling bersinergi agar koperasi-koperasi yang perlu ditingkatkan ini bisa berkembang setara dengan koperasi-koperasi yang sudah maju dan eksis di masa yang akan datang. Demikian, terima kasih. Pesannya untuk musda hari ini, Pak? Musda hari ini bisa dilaksanakan dengan sesuai ketentuan yang ada, mengikuti konstitusi Dikopinda dan nanti kedepankan asas kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan tersusun program kerja yang bisa dilaksanakan di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang ini kita berikan waktu adalah melaksanakan kegiatan musyawarah daerah ke-6 Dewan Koperasi Indonesia. Pada hari ini Dewan Koperasi Indonesia melaksanakan musyawarah daerah untuk mengevaluasi tentang kegiatan laporan pertanggungjawaban Dewan Koperasi Indonesia tahun 2019. Juga melaksanakan kegiatan pemilihan ketua pengurus tahun 2021 sampai 2026. Dan kami sebagai ketua pelaksana menyampaikan pada hari ini, karena kegiatan ini adalah momentum sejarah yang sangat berarti bagi kita untuk gerakan koperasi di Kabupaten Bandung Barat, agar nantinya koperasi kita dapat lebih meningkat lagi tentang pemberdayaan koperasi maupun usahanya. Dan melalui Dewan Koperasi Indonesia yang akan datang, tentu harapan kita yang pelaksanaan musyawarah ini dapat memimpin, dapat menjadikan pemimpin-pemimpin yang bisa membawa aspirasi daripada gerakan koperasi Indonesia di Kabupaten Bandung Barat. Pada hari ini tanggal 27 adalah hari momentum untuk melaksanakan kegiatan musyawarah ke-6 musyawarah ke-6 Dewan Koperasi Indonesia yang dilaksanakan di Hotel Andika Jalan Asuhan Mampang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya, kurangnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koperasi sejahtera. Jangan cemberut lah. Merangut Ya. Senyumannya bagus-bagus ya. Bebas.